Hai kawanku, hari ini kita akan mempelajari tentang dokumen transaksi. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian berbelanja dan mendapatkan struk belanja? Nah, struk belanja ini juga dapat dikatakan sebagai dokumen transaksi. Apa itu dokumen transaksi? Dokumen transaksi adalah bukti tertulis yang sah mengenai suatu transaksi yang telah terjadi antara dua pihak atau lebih. Dokumen ini biasanya digunakan untuk mencatat atau mengonfirmasi transaksi keuangan atau non-keuangan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dokumen transaksi menjadi dasar pencatatan akuntansi dan digunakan untuk mencatat transaksi dalam pembukuan perusahaan. Apa saja fungsi dokumen transaksi? Yang pertama, sebagai bukti yang sah. Dokumen transaksi berfungsi sebagai bukti bahwa suatu transaksi telah benar-benar terjadi. Yang kedua, sebagai dasar pencatatan. Dokumen transaksi menjadi acuan dalam mencatat setiap transaksi ke dalam sistem pembukuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai kontrol internal. Dokumen transaksi membantu dalam pengawasan transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang keempat, kepentingan hukum. Jika terjadi perselisihan atau sengketa, dokumen transaksi dapat dijadikan bukti hukum. Yang kelima, sebagai pelaporan keuangan. Dokumen transaksi mendukung laporan keuangan perusahaan dengan bukti fisik yang jelas dan dapat diverifikasi. Contoh dokumen transaksi seperti kita lihat. Yang pertama adalah struk belanja. Saat Anda membeli barang di toko, Anda akan menerima nota atau struk belanja sebagai bukti bahwa pembelian tersebut telah terjadi. Sebagai contoh yang kedua adalah bukti transfer. Saat Anda melakukan transfer, Anda akan menerima bukti transfer sebagai bukti bahwa transfer dana telah terjadi. Dan contoh yang ketiga adalah kwitansi. Saat Anda nanti membayar biaya untuk magang, Anda akan menerima kwitansi sebagai bukti bahwa Anda telah membayar biaya magang. Apa saja sih jenis-jenis transaksi? Transaksi secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada transaksi internal dan ada transaksi eksternal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan sendiri tanpa melibatkan pihak eksternal. Contoh, sebagai penggunaan perlengkapan kantor yang sudah dibeli perusahaan untuk keperluan operasional. Untuk transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, atau pihak ketiga lainnya. Contoh, saat terjadi penjualan barang kepada pelanggan atau saat pembayaran hutang kepada pemasok. Transaksi apa sih yang sering terjadi? Yang pertama adalah transaksi penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas yaitu transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan bertambah. Contoh, penerimaan pendapatan secara tunai, penerimaan modal dari pemilik secara tunai, penerimaan pinjaman, dan pelunasan piutang. Yang kedua, pengeluaran kas. Pengeluaran kas yaitu transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan berkurang. Ada dua jenis pengeluaran kas, yaitu pengeluaran kas dari kas bank dan pengeluaran dengan kas kecil. Sebagai contoh, pembayaran beban, pembayaran hutang, pembelian perlengkapan. Yang ketiga adalah transaksi penjualan, yaitu transaksi yang terjadi saat perusahaan menjual barang atau jasa. Penjualan bisa terjadi secara tunai ataupun kredit. Dan yang keempat adalah transaksi pembelian, yaitu transaksi yang terjadi saat perusahaan membeli barang dagang. Transaksi pembelian juga terbagi menjadi dua, ada transaksi tunai dan ada transaksi kredit. Apa saja macam-macam dokumen transaksi? Yang pertama, untuk dokumen transaksi penerimaan kas, ada kwitansi dan bukti kas masuk. Yang kedua, untuk dokumen transaksi pengeluaran kas, ada perintah penarikan cek, dan bukti kas keluar. Sedangkan untuk pengeluaran dengan kas kecil, ada kas bon dan voucher kas kecil.
Yang ketiga, untuk dokumen transaksi penjualan, dokumen yang dibuat adalah saat terjadi penjualan tunai adalah nota tunai atau nota kontan. Sedangkan saat penjualan kredit yang dibuat adalah faktur. Yang keempat, dokumen transaksi pembelian. Pesanan pembelian, perusahaan akan membuat yang namanya surat order pembelian atau purchase order. Kemudian saat pembelian terjadi, kalau pembelian tunai, perusahaan akan menerima nota dari penjual. Saat terjadi pembelian secara kredit, perusahaan akan menerima faktur dari penjual. Bagaimana cara mengisi dokumen transaksi? Nah, selanjutnya ini adalah tugas kalian. Tugas yang pertama, cocokkan antara dokumen transaksi yang tersedia dengan transaksi yang terjadi. Tugas yang kedua, buatlah penjelasan tentang cara mengisi dokumen transaksi. Penjelasan kalian bisa berupa video, PowerPoint, gambar, atau tulisan. Pilih salah satu yang kalian suka. Selamat mengerjakan!